Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil, tentunya bersama Pak Miel Bonito. Dan mari langsung kita menuju ke pembahasan kali ini. Vamos. Pronombres personales como objetos, atau kata ganti orang sebagai objek. Kita pada episode terakhir sudah membicarakan hal ini, yaitu kata ganti orang sebagai objek, tapi waktu itu masih terbatas pada kata ganti orang saya dan kata ganti orang kamu. Ya. Kata ganti orang saya sebagai subjek kita sudah tahu, yaitu you. Ya. Dan pada episode terakhir kita sudah jelaskan bahwa kata ganti orang saya sebagai objek langsung adalah me, bentuknya to me. Begitu juga untuk bentuk objek tidak langsungnya, yaitu tetap me. Kalau sebagai subjek tentu kata ganti orang saya itu adalah you, dan seharusnya kita sudah hafal sekali sampai saat ini ya. Begitu juga untuk kata ganti orang kamu yang bentuk subjeknya to ya. Nah, itu ternyata bentuk objek langsungnya itu berubah menjadi t. Begitu juga untuk bentuk objek tidak langsungnya juga menjadi t, dan kebetulan sama ya. Tapi tidak semua akan begitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari atau membahas kata ganti orang yang ada semuanya selain kamu dan saya, atau saya dan kamu. Misalnya kata ganti orang Anda, dia, mereka, kami, dan sebagainya ya. Oke. Nah, di sini sudah saya tuliskan tabelnya atau daftarnya ya. Baik kata ganti orang sebagai objek langsung, dan di sini daftarnya, maupun kata ganti orang sebagai objek tidak langsung, yang daftarnya di sini. Jadi kita ketahui ya, bahwa kata ganti orang, saya, kamu, mereka, dan sebagainya itu, dalam suatu kalimat, itu kedudukannya atau fungsinya kemungkinannya ada 3. Dia akan berfungsi sebagai subjek, atau berfungsi sebagai objek langsung, atau sebagai objek tidak langsung. Bahasa Inggris, bahasa kita juga begitu ya. Nah, untuk mengetahui lebih baik mengenai hal itu, akan saya contohkan di sini ya. Dengan supaya mudah, dengan contoh bahasa Indonesia saja dulu. Misalnya gini, kata ganti orang, misalnya kata ganti orang saya gitu ya, saya. Itu bisa berfungsi sebagai subjek dalam satu kalimat tentu. Misalnya gini, saya belajar bahasa Spanyol. Di sini kata saya dalam kalimat ini kedudukannya atau fungsinya sebagai subjek ya, satu. Jadi saya ini, kata saya ini berfungsi sebagai subjek. Tapi dia bisa berfungsi sebagai objek, baik langsung maupun tidak langsung juga. Contohnya, misalnya mereka membantu saya setiap hari, misalnya gitu lah ya, boleh aja setiap hari.
Nah, ini ada lagi kata saya di sini. Tapi dalam kalimat yang kedua ini, kata saya bukan berfungsi sebagai subjek, tapi berfungsi sebagai objek. Karena subjeknya atau pokok kalimatnya adalah mereka. Dan kalau dilihat dari susunan ini, kita bisa tahu bahwa saya di sini fungsinya atau kedudukannya adalah sebagai objek dan objek langsung. Ada lagi nanti kata saya berfungsi sebagai objek tidak langsung. Contohnya, dia, misalnya ya, dia memberi saya uang setiap minggu misalnya. Nah, dalam kalimat ini terdapat lagi kata saya, tapi fungsinya atau kedudukannya di sini bukan sebagai subjek jelas, karena subjeknya adalah dia. Tapi di sini fungsinya adalah sebagai objek. Dan kalau kita lihat susunan itu, maka ini adalah objek tidak langsung. Jadi tadi ada saya sebagai subjek, kemudian ada saya sebagai objek langsung, yaitu me, dan ada saya sebagai objek tidak langsung. Nanti kalau dalam bahasa Spanyolnya ya me juga gitu ya. Jadi ada yo, bahasa Spanyolnya ya, untuk kata saya itu ada yo, ada me, ada me. Begitu, ini pengertiannya kenapa adanya bentuk-bentuk ini masing-masing sebagai subjek, tapi juga bisa berfungsi sebagai objek yang bentuknya ternyata berubah, dan juga bisa berfungsi sebagai objek tidak langsung yang bentuknya berubah dari yo, tapi kebetulan sama dengan objek langsungnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang itu baik sebagai subjek maupun objek langsung maupun objek tidak langsung, bentuknya tidak berubah. Misalnya saya, kata saya itu kan tetap saya nanti. Saya belajar bahasa Spanyol sebagai subjek, saya. Dia membantu saya setiap hari kan sebagai objek langsung, dia membantu saya, tetap aja saya tidak berubah. Dan dia memberi uang saya 10 rupiah, 10.000 rupiah dan sebagainya. Kata sayanya tetap aja tidak berubah lagi. Jadi lebih mudah bahasa Indonesia ya. Nah, itu pengertiannya mengapa ada fungsi kata ganti orang sebagai subjek, sebagai objek langsung, dan sebagai objek tidak langsung. Ya, itu. Nah, mari kita teruskan penjelasannya. Jadi kita sudah tahu bahwa kata ganti orang saya sebagai subjek bentuknya yo. Tapi sebagai objek langsung bentuknya berubah menjadi me. Begitu juga ketika kata itu berfungsi sebagai objek tidak langsung, maka bentuknya juga me. Ternyata objek langsung dan objek tidak langsung bentuknya sama. Itu kebetulan saja. Kemudian untuk kata kamu, yaitu untuk bentuk subjeknya ustu, ya, kalau dia berfungsi sebagai objek tidak langsung, bentuknya menjadi T. Untuk objek tidak langsung, kebetulan juga bentuknya masih T. Ya. Nah, untuk kata Anda ya, itu sebagai subjek bentuknya Ustad. Anda itu bisa laki, bisa perempuan, bisa maskulin, bisa feminin. Sebagai subjek sama, yaitu Ustad. Tapi sebagai objek langsung, kata Anda itu tergantung Anda maskulin atau Anda feminin. Kalau sebagai Anda maskulin, maka bentuk objek langsungnya itu le gini. Sedangkan untuk kalau dia dimaksud Anda feminin, maka sebagai objek langsung bentuknya la. Jadi ada perbedaan. Nanti kita bahas. Dan untuk
kata Anda sebagai objek tidak langsung sama dua-duanya, yaitu le bentuknya. Nanti kita jelaskan. Untuk kata dia laki-laki sebagai subjek bentuknya adalah L kan? Tapi sebagai objek langsung dia bentuknya lo gitu. Lo. Dan sebagai objek langsung bentuknya le. Kemudian untuk dia perempuan sebagai subjek dia bentuknya ada ya, dia perempuan ya. Sebagai objek langsung bentuknya la tuh. Kalau bentuk laki-laki dia laki-laki lo, kalau dia perempuan la ya. Dan sebagai objek tidak langsung maka bentuknya akan sama dengan yang dia laki-laki, yaitu le ya. Ada persamaan dalam objek tidak langsungnya, bentuknya le. Untuk kata ganti orang kami, yaitu nosotros dan nosotras. Kita tahu bahwa nosotros untuk bentuk kami maskulinnya ya, laki-laki semua. Nah, kami itu adalah sebagai subjek nosotros untuk kami maskulin dan nosotras untuk kami feminin. Dan untuk nosotros bentuk subjek untuk bentuk objek langsungnya itu nos, berubah kan dari nosotros menjadi nos. Dan sebagai objek tidak langsungnya dia tetap nos, jadi sama ini objek tidak langsung, objek tidak langsung untuk kata kami itu sama nos. Itu juga untuk yang feminin sebagai subjek dia bentuknya nosotras. Nah, ini kami feminin untuk perempuan semua ya. Nah, sedangkan kami dalam bentuk objek langsung bentuknya nos, walaupun ini feminin jadi sama nos. Dan untuk bentuk objek langsungnya juga sama ternyata nos. Jadi itu mempermudah kita ketika bentuk objek tidak langsung maupun objek langsungnya bentuknya sama seperti ini, nos. Seterusnya untuk kata kalian. Kata kalian sebagai subjek kan vosotros ya, untuk yang maskulin laki-laki. Kalau kaliannya perempuan semua maka kita pakai vosotras. Nah, untuk kalian bentuk subjeknya vosotros, kalau maskulin bentuk objek langsungnya adalah os. Dan bentuk objek tidak langsungnya kebetulan juga sama, os. Jadi os itu akan mempermudah kita nanti dalam membuat kalimat-kalimat dalam bahasa Spanyol. Dan kalian feminin adalah vosotras sebagai subjek ya. Kalau sebagai objek langsung vosotras ini berubah menjadi os. Dan untuk bentuk objek langsung vosotras ini berubah juga menjadi os, jadi sama antara objek tidak langsung dan objek langsung, os. Untuk kata ganti Anda sekalian itu sebagai subjek kan ustedes ya. Ini bisa berlaku ustedes itu untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, sebagai objek langsung bentuknya ustedes ini berubah menjadi, nah kalau ustedesnya itu laki-laki, bentuk objek langsungnya adalah los. Nih, los. Ya. Kalau ustedesnya laki-laki. Kalau untuk Anda sekaliannya itu perempuan, maka sebagai objek langsung bentuknya las. Jadi ada perbedaan antara ustedes maskulin dan ustedes feminin untuk objek langsungnya, yaitu los dan las. Sedangkan bentuk objek tidak langsungnya sama antara ustedes maskulin maupun ustedes feminin, bentuknya sama, yaitu les. Jangan khawatir, nanti kita jelaskan. Dan untuk kata ganti orang mereka maskulin, mereka laki-laki sebagai subjek dia bentuknya kan eios ya. Eios itu mereka dan merekanya adalah laki-laki semua itu. Eios. Untuk bentuk objek langsungnya, eios itu akan berubah menjadi los tuh. Dan untuk objek tidak langsung, kata eios tadi sebagai subjek akan berubah menjadi les. Jadi sini bentuk objek langsung dan objek tidak langsung dari kata mereka
Untuk mereka feminis maskulin itu berbeda. Satu los yang tidak langsungnya les. Nanti kita pelajari. Dan terakhir, untuk kata ganti orang mereka feminin atau perempuan, itu kan sebagai subjek bentuknya eyas. Ya. Eyas ini mereka perempuan semua. Nah, bentuk untuk objek langsung, maka eyas ini ternyata berubah menjadi las. Kalau eyos menjadi los, kalau eyas menjadi las. Jadi ada perbedaan antara mereka laki-laki dan mereka perempuan dalam bentuk objek langsungnya. Satu los, satu las. Tapi untuk bentuk objek di langsungnya ternyata masih sama tuh, les. Jadi sama les, les. Jadi nanti cara mengajanya, kalau dulu saya menghafalnya begini. Eyos, los, les. Eyas, las, les, gitu. Ya, kita belajar pelan-pelan. Nanti juga bisa semuanya. Oke. Nah, itulah bentuk-bentuk dari kata ganti orang, baik sebagai subjek maupun sebagai objek. Dan objek itu ada dua, objek langsung dan objek tidak langsung. Jadi ada bentuk dari objek langsung dan objek tidak langsung yang sama. Contohnya untuk kata saya, yaitu me. Tapi ada juga yang berbeda. Misalnya kata dia laki-laki, L ini kan, sebagai subjek, L. Sebagai objek langsung, lo. Sebagai objek tidak langsung, ternyata le bukan lo. Jadi ini berbeda. Ya. Jadi kalau ketika ada yang sama antara objek langsung dan objek tidak langsung, seperti nosotos juga ini kan sama ya, sebagai subjek kan nosotos, tapi sebagai objek langsung dia nos, dan sebagai objek tidak langsung dia pun nos. Jadi ada kesamaan antara objek langsung dan bentuk objek tidak langsungnya untuk kata nosotos, yaitu nos. Nah, ini penjelasan sementara. Tentunya akan kita jelaskan lebih detail supaya kita lebih tahu apa yang dimaksud atau bagaimana menggunakannya ketika kita berbicara dalam bahasa Spanyol. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu penjelasan saya. Nanti akan kita sambung secepatnya di episode berikutnya. Dan seperti biasa, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like, dan bagi yang belum di subscribe, tolong juga di subscribe. Nah, terima kasih. Sampai nanti. Gracias. Hasta luego.